الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, al-mukarramun, para alimin ulama, para habaib, saya mulai dari sebelah kiri saya, sahabat saya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian juga sahabat saya mantan Gubernur Banten Bapak Kiai Haji Wahidin Halim, sahabat saya pemuda harapan bangsa, pemimpin bangsa ke depan. Kita doakan yang terhormat Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian zuriyah keluarga yang mewakili siapa kamu? Sumpah lupa gue. Jarang ketemu. Lutfi. Ya khair. Fikri kemana ya Fikri? Insyaallah. Kemudian antum, mohon maaf saya belum kenal. Kiai Haji Wahidin Muhyiddin Ishaq, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, kemudian PAMI, dan juga Fans of Roma and Soneta Forza yang saya hormati, hadirin hadirat. Sebelum kita membahas tentang almarhum, saya ingin mengklarifikasi satu hal yang sangat penting untuk umat Islam dewasa ini, bahwa adanya tudingan, fitnahan, bahwa acara-acara seperti ini adalah bid'ah dhalalah, kafir, musyrik, masuk neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perlu kita klarifikasi supaya umat gak bingung bahwa yang namanya tahlilan, kemudian haulan, maulidan, itu semuanya adalah masalah muamalah yang merupakan ijtihad daripada waliullah sebelum Islam betul-betul merata di Indonesia. Pertama adalah ijtihad. Ini direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Pada saat Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi, diutus ke Yaman untuk memimpin Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az, "Ya Mu'az, kaifa taqdi idza aradu laka qad'un?" Hai Mu'az, apa yang akan kamu putuskan kalau ada permasalahan di Yaman? Qala aqdi bi kitabillah. Mu'az menjawab, saya akan putuskan dengan kitab Allah. Qala fa illam tajid fi kitabillah. Kalau kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah, tanya Nabi SAW. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan putuskan dengan sunnah Nabi SAW. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la fi kitabillah. Kalau kamu tidak mendapatkan itu dalam sunnah Rasulullah dan tidak ada pula dalam kitab Allah, apa yang akan kamu putuskan? Dengan apa kamu putuskan? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Aku akan gunakan akalku dengan tidak sia-sia. Inilah ijtihad. Saat itu Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah lima yardi Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah kepada hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Ijtihad, memutuskan hukum yang tidak ada, yang belum ada dalam Al-Quran dan Hadis, itu dibenarkan oleh Nabi, disupport oleh Nabi, direkomendasikan oleh Nabi. Yang kedua, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam
man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baik, yang positif di dalam Islam, dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala-pahala orang yang mengikutinya. Jadi hal yang kita lakukan di sini sekarang saya mau tanya, baik apa buruk? Baik apa buruk? Kalau baik kata Nabi akan mendapat pahala. Di sini tidak kita lihat kemusyrikan, betul? Karena yang namanya musyrik menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini di forum ini tidak ada satu makhluk pun yang kita tuhankan, betul? Dan di sini tidak ada kekafiran, karena kafir itu adalah menolak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menolak aturan Allah Subhanahu wa taala, menolak Nabi Muhammad sebagai rasul. Insyaallah tidak ada hal seperti itu di sini. Jadi ini adalah majelis yang masya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kafir, bukan musyrik. Kalaupun bid'ah, ini adalah bid'ah hasanah. Amin. Amin. Yang kedua, mengenai kematian, ada 3 unsur yang kita bahas. Pertama yaitu hal yang meninggal. Yang kedua ahli mayit. Yang ketiga kita sebagai musyahid, orang yang menyaksikan kematian itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Allah berfirman, setiap jiwa pasti akan mati. Ini semuanya mati ini. Betul? Kalau kata almarhum Al-Maghfurullah Zainuddin MZ, lo semuanya camat. Lo mati, lo mati, lo mati, gua mah belakangan. Betul. Ini seloroh beliau. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan akan diberikan imbalan Anda nanti pada hari kiamat. Pahala-pahala semua nih nanti pada hari kiamat. Di barzakh pun belum. Pahala Ustaz Zainuddin semuanya nanti pada hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau diserahkan di dunia enggak cukup, Pak. Untuk sholat fajar saja, sunnah fajar kata Nabi, pahalanya lebih besar dari dunia dan isinya. Dunia ini sebesar apa sih? Kalau Anda dari planet lain, dunia ini seujung jarum di padang pasir, benda-benda langit. Jadi nanti akan diberikan pahalamu pada hari akhirat. Wa innama tuwaffawna ujurakum wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena tidak adalah kesenangan dunia, tidak ada kehidupan dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang semu, yang menipu, fana dan akan berakhir. Oleh karena itu orientasikan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat yang abadi, yang kata Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Lalu ketika di alam barzakh itu Allah mencontohkan 2 hal. Mencontohkan bagaimana nasib orang kafir, orang durhaka, dan bagaimana nasib orang-orang bertakwa. Salah satu diambil contohnya Fir'aun. Bagaimana nasib Fir'aun sekarang di barzakh? Udah tahu? Udah tahu belum? Mau tahu? Nasib Fir'aun mau tahu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun ghuduwan wa 'ashiyyan, belum dimasukin neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Neraka diperlihatkan pagi dan petang, siang malam, selamanya terus menerus sampai saat ini. Ya, sampai enggak kuat dia ngomong apa? Hatta idza, begitu orang mati, qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Dia teriak-teriak, rabbirji'uni,
la'alli a'malu salihan fimma taraktu. Ya Allah, hidupkan aku kembali supaya aku bisa berbuat baik sebagaimana yang selama ini aku tinggalkan. Kala innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak bisa, kata Allah. Itulah kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh yang memisahkan barzakh dan hari berbangkit. Itulah nasib Fir'aun, contoh orang-orang yang mengingkari Allah, contoh orang-orang yang sombong, contoh orang yang durhaka, diteror dengan diperlihatkan neraka jahanam. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi itu berbagai macam siksa dari azab kubur sebagai azab kubur. Lalu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang Masya Allah, yang ahli salawat, ahli salat, ahli ibadah? Insya Allah sebagaimana guru kita Ki Haji Zainuddin MZ. Amin. Amin. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kamu mengira orang-orang mati syahid itu mati. Dia hidup di sisinya, bahkan mendapat rezeki di sisi Allah. Wa farihina bima atahu Allah min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yahqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka digembirakan dengan berbagai macam fasilitas dari Allah, tentunya dalam dimensi yang lain, dalam dimensi akhirat yang tidak sama dengan dunia. Farihina bima atahu Allah min fadlihi, digembirakan dengan pemberian-pemberian Allah, servis dari Allah Subhanahu wa taala di barzakh. Wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka gembira menunggu teman-temannya yang belum datang dari dunia. Masya Allah, inilah kondisi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergembira, diservis oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunggu para sahabatnya yang belum datang ke barzakh. Artinya di barzakh saja sudah ada komunitas. Nah, baru nanti pada hari kiamat siapa yang dimasukkan ke surga, siapa yang dimasukkan ke neraka, itu baru secara badan dan rohani. Masya Allah, wallahu a'lam bishawab. Nah, bagi kita para musyahid, Nabi SAW bersabda, kafa bil mauti wa'izun. Cukup kematian yang kita saksikan sebagai nasihat buat kita. Qul innal mauta allati tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu hindarkan itu, kematian yang kamu takuti itu akan datang menjemput kamu dan akan menghadapkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menunjukkan kepada kamu apa yang selama ini kamu lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithla dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu pun akan diperlihatkan, akan diperhitungkan. Begitu juga barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun akan diperlihatkan dan akan dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yang masih hidup ini tentang kehidupan dunia ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun min kalam. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaith a'jabal kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadidun maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kepada orang-orang yang belum mati, Allah mengingatkan kita tentang dunia ini. Ya'lamu, ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih dari saling bersaing-saing di antara kamu, saling membangga-banggakan harta, membangga-banggakan jabatan, membangga-banggakan anak-anak. Kamathali ghaith a'jabal kuffar nabatuh, itu semua seperti hujan yang membasahi bumi, kemudian bumi itu menumbuhkan pohon-pohon yang rimbun daunnya, ranum buahnya, dan kamu mengagumi pohon-pohon itu. Tapi enggak lama kemudian pohon-pohon itu menjadi kuning, hitam, dan hancur. Itulah perumpamaan kehidupan di dunia ini.
seperti pohon yang ranum, seperti buah yang ranum, yang kamu mengaguminya, yang kamu mengejarnya, tapi akhirnya semua itu akan lenyap, hitam dan hancur seperti tidak ada apa-apa sebelumnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kesenangan dunia kecuali mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Capailah oleh apa yang aku berikan kepada kamu, negeri akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan, jabatan, harta dan sebagainya. Gunakan itu semua untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Jadikan dunia ini ladang akhirat, dunia mazra'atul akhirah. Jadikan harta kita, jabatan kita, kesehatan kita untuk bertanam dan kita petik nanti hasilnya di akhirat. Oleh karena itu, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita giat-giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya ingin memberikan sebuah syair untuk mengingatkan kita semua. Boleh? Boleh? Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Oh, dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini harus berpindah, terkubur dalam perut bumi. Betul? Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terputuslah, tertidurlah sendirian. Diri terbungkus kain kafan. Betul? Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja, kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya. Jadi santapan cacing tanah, jadi santapan cacing tanah, yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kebanyakan manusia terlena sehingga lupa bahwa maut kan datang menjelang. InsyaAllah Kiai Haji Zainuddin NZ telah sampai ke barzah. Kita bacakan suratul Fatihah. Berkatil Fatihah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman Islam beliau diterima Allah Subhanahu wa taala, agar segala amal baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, agar kesalahan dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Qabul insyaallah. Demikian yang bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.